Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahreza, NIM 241222116. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester saya untuk mata kuliah e-bisnis yang diampu oleh Bapak Reski. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergent dalam strategi e-bisnis. Kemudian berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan preskriptif dan emergent dulu, yaitu pendekatan preskriptif merupakan pendekatan yang terstruktur sebagai suatu bentuk implementasi dari visi misi suatu organisasi yang bertujuan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Kemudian kalau emergent itu pendekatan yang fleksibel dan merupakan sebuah respon terhadap sebuah situasi atau peluang yang berkembang yang biasanya bukan merupakan bagian dari rencana awal. Untuk contoh penerapannya, ini platform lokal yaitu Karya Karsa. Ini semacam aplikasi seperti Patreon, yaitu sebuah aplikasi untuk para kreator lokal seperti penulis, komikus, biar bisa dapat dukungan langsung dari para pendukungnya atau fansnya dengan memberi tip dan lain-lain. Kemudian dari pendekatan preskriptifnya sebagai sebuah platform untuk mendukung kreator lokal tersebut. Seiring berkembangnya aplikasi platform tersebut, Karya Kasa mulai mendengarkan feedback dari para usernya, dari para penggunanya, untuk dengan menghadirkan fitur-fitur seperti subscription, konten eksklusif, kemudian ada juga digital marketingnya di aplikasi tersebut, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk soal nomor 2, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. Di sini tugasnya yang pertama yaitu identifikasi proses supply chain management yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Kemudian sebutkan 2 teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Lalu apa risiko digital yang perlu diantisipasi. Untuk proses supply chain management yang ditingkatkan, yakni manajemen inventory-nya atau manajemen penyimpanannya untuk mendeteksi stok real time dan prediksi permintaan. Dengan database dan data yang dapat dilihat secara real time, ini akan memudahkan para administrasi di bagian inventory lebih mudah untuk mengalkulasi dan memperkirakan stok yang akan dibutuhkan. Kemudian pengelolaan gudang dengan melakukan otomatis proses sortir, packing, dan penyimpanan barangnya. Kemudian dari distribusi dan pengiriman juga bisa ditingkatkan dengan mengoptimasi rute dengan AI, dan sekarang bisa digunakan dengan Google Maps dan lain-lain. Kemudian pemilihan kurir tercepat, karena dari pengalaman saya beberapa kurir pun terkadang memiliki performa yang berbeda-beda. Kemudian pelacakan barang secara real time. Hal ini juga sudah banyak sekali diterapkan di hal-hal komersil seperti kurir dari Shopee atau Tokopedia. Kemudian untuk perencanaan permintaan juga bisa dapat ditingkatkan dengan menggunakan data historis dan tren untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dengan metode forecasting dan lain-lain. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan. Kemudian untuk teknologi digital yang dapat ditingkatkan, yang pertama yaitu Internet of Things atau IoT dan RFID, yaitu semacam sensor untuk barcode. Manfaatnya memantau pergerakan barang secara otomatis lewat sensor dan tag RFID, jadi tinggal scan aja supaya pekerjaan jadi lebih efisien dan efektif. Kemudian meminimalkan kesalahan stok dan keterlambatan karena data update secara real time. Dengan internet sekarang real time data itu sudah menjadi sangat krusial dalam sebuah perusahaan. Kemudian
juga dapat menggunakan AI untuk optimasi rute dan prediksinya, seperti memperhitungkan pengiriman tercepatnya dan paling efisiennya pakai apa supaya dapat menghemat biaya dan waktunya. Kemudian untuk memprediksi permintaan tinggi, karena banyak sekali event-event seperti Harbolnas atau tanggal kembar dan lain-lain, jadi stok bisa disiapkan lebih awal. Kemudian yang terakhir untuk risiko digital yang perlu diantisipasinya, yang pertama yaitu tentu kebocoran data, karena tidak dapat dipungkiri jika serangan cyber masih banyak sekali di luar sana, dan Indonesia sendiri terkenal dengan seringnya kebocoran data. Kemudian downtime sistem otomatis, karena kita menggunakan suatu sistem yang terstruktur dan sangat mengandalkan internet. Jadi jika ada salah satu servernya crash, maka itu akan berdampak pada penambahan akan memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan dan akan menghambat pekerjaan. Kemudian juga dapat terjadi kesalahan algoritma. Kalau data yang kita masukkan dalam platform untuk kalkulasi seperti AI dan lain-lain itu tidak lengkap atau mungkin salah, AI atau aplikasi tersebut kemungkinan dapat melakukan kesalahan perhitungan yang menyebabkan overstock atau mungkin out of stock. Kemudian untuk soal nomor 3, tugasnya yaitu sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Kemudian kita disuruh menentukan jenis e-procurement yang sesuai, kemudian langkah awal implementasinya bagaimana, dan menjelaskan 2 tantangan dan strategi untuk mengatasinya. Untuk sekolah, jenis e-procurement yang sesuai yaitu electronic catalog atau e-katalog. Jenis ini paling cocok untuk kebutuhan operasional bulanan seperti alat tulis, bahan kebersihan, tinta printer, dan semacamnya. Karena ini ya biasanya yang paling dibutuhkan dan krusial dalam sekolah. Kemudian e-katalog juga memungkinkan pembelian dari daftar barang atau jasa yang sudah tersedia dan terverifikasi dengan harga yang transparan dan prosesnya lebih cepat. Dengan internet dan marketplace, pengadaan barang bisa dilakukan secara cepat dan juga efisien, karena di marketplace sendiri harganya sekarang sudah sangat bersaing. Kemudian untuk langkah awal implementasi e-procurement, pertama-tama kita perlu menganalisis dulu kebutuhan dan alur pengadaan saat ini, yakni mengidentifikasi jenis barang atau jasa yang biasanya dibeli atau vendor yang biasa digunakan, serta pain point dari proses manual. Kemudian yang kedua, kita perlu memilih platform dan e-procurement baik dari internal maupun eksternal, karena bisa membangun sistem sendiri atau memakai platform nasional seperti LKPP e-katalog yang disediakan pemerintah, atau platform swasta yang sudah terintegrasi sehingga memudahkan untuk melakukan pengadaan barang. Kemudian kita juga perlu memberikan sosialisasi ke staf terkait dan juga pelatihan, karena mungkin belum banyak staf di sekolah yang mampu menggunakan e-procurement, maka perlu diadakan pelatihan dan sosialisasinya dulu agar meminimalisir dalam operasionalnya. Kemudian yang terakhir, kita melakukan uji coba terbatas. Kita mulai dengan hal-hal kecil untuk mengadakan barang untuk simulasi awalnya, dan mungkin dengan begitu kita dapat mengevaluasi mana yang sekiranya perlu dibenahi dulu dan mana yang siap dan mana yang belum siap. Kemudian
Kemudian untuk tantangan dan strategi mengatasi, tantangannya tentu saja tadi dari resistensi pengguna, terutama dari yang biasanya sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua, itu terbiasa manual sehingga keberatan atau bingung saat pindah ke sistem digital tadi. Caranya yaitu dengan memberikan pelatihan secara bertahap dan pendampingan. Jadi ya harus sabar mungkin, karena memang transisi ke digital itu tidak mudah untuk generasi-generasi, apalagi yang boomer itu, karena dan kita juga perlu memperlihatkan bagaimana hasilnya, karena tentu ini lebih efektif dan efisien. Kemudian juga tantangannya adalah keterbatasan vendor dalam sistem digital. Vendor sendiri, tidak semua vendor di Indonesia itu mampu dan siap menerima sistem-sistem digital seperti ini, karena memang mereka terbiasa dengan sistem-sistem manual sehingga dan mereka tidak mau mencoba hal-hal baru. Untuk strateginya kita bisa membuka registrasi vendor terbimbing dan bantu mereka untuk daftar dan adaptasi. Juga bisa karena kolaborasi dengan vendor besar yang sudah terbiasa digital sebagai prioritas awal kita. Jadi sekalian ganti vendor kalau misalnya vendornya tidak bisa mungkin bertransisi dari manual ke digital. Kemudian langsung ke nomor 5. Untuk soal pilihannya saya ambil nomor 5 dan nomor 7. Untuk nomor 5 yaitu jelaskan dengan contoh bagaimana blue wave effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Kemudian menyebutkan 2 solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari blue wave effect. Blue wave effect sendiri adalah fenomena di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen di akhir rantai pasok menyebabkan fluktuasi besar dalam permintaan di hulu, misal dari factory atau pabriknya atau dari suppliernya, yang bisa bikin overstock atau out of stock, dan atau biaya logistik juga bisa naik. Contoh blue wave effect-nya, misal sebuah toko online menjual laptop dengan sistem pre-order, jadi pesan dulu. Pada suatu event seperti Harbolnas atau tanggal-tanggal kembar, konsumen membeli lebih banyak laptop dari biasanya karena biasanya banyak promo flash sale. Lah, di sini kesalahannya, toko online lihat lonjakannya, jadi pesan 2 kali lipat ke distributornya karena takut kehabisan stok. Dikiranya ini trennya bakal terus naik dan permintaannya bakal terus naik terus. Kemudian distributor yang lihat juga tidak dapat mungkin ikut panik. Jadi karena melihat permintaan naik tajam, mereka jadi pesan lebih banyak lagi ke pabrik. Nah, pabrik juga melihat ini sebagai peningkatan permintaan sehingga mereka memproduksi lebih banyak lagi, dan biasanya ini semakin dekat ke hulu kelipatannya akan semakin naik karena biasanya stok itu sedikit diperbanyak dari permintaan. Akhirnya saat permintaan kembali normal, semua pihak kelebihan stok, biaya penyimpanannya jadi naik, barang jadi usang, dan kemungkinan bisa jadi tidak terjual, dan risiko kerugiannya juga jelas meningkat. Dan pada akhirnya kadang barang-barangnya jadi dijual murah atau dibuat cuci gudang, atau malah tidak. Kalau memang untuk pabrik atau distributor atau tokonya itu masih kolot, kadang nggak kejual sama sekali. Di ranah digital, efek ini makin parah kalau sistem tidak real time dan datanya terputus antar pihak. Solusi digital untuk mengurangi blue wave effect. Tentu saja yang pertama yaitu real time data sharing dengan cloud ERP atau enterprise planning atau supply chain management platform. Semua pihak di rantai pasok seperti supplier, distributor, retailer berbagi data permintaan dan stok secara langsung. Jadi dengan begitu tidak ada lagi tebak-tebakan permintaan, jadi semuanya itu by data.
Contoh alat yang bisa digunakan yaitu Odoo. Ya, ini biasanya untuk startup dapat menggunakan Odoo karena subscription-nya juga lumayan murah. Manfaatnya, semua pihak merespon permintaan aktual, bukan prediksi yang asal-asalan yang akhirnya menyebabkan berlebihan. Kemudian dapat juga dilakukan dengan demand forecasting dengan AI atau machine learning. Ya, bisa menggunakan machine learning juga untuk menganalisis tren historis, event musiman, dan perilaku konsumen digital. Hasilnya akhirnya prediksi permintaan lebih akurat dan dinamis. Contoh alatnya yaitu Google Vertex, AWS Forest, atau AI Custom yang biasanya basisnya Python untuk e-commerce dan marketplace itu. Manfaatnya tentu mengurangi overordering dan underordering karena sistem bisa mengenali pola naik turunnya. Jadi karena demand forecasting itu biasanya memproyeksikan bagaimana naik turunnya permintaan, jadi kita dapat mengetahui permintaan kedepannya itu lebih akurat. Untuk yang terakhir, nomor 7, bandingkan pendekatan e-procurement berbasis marketplace dan sell side dari sisi efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kontrol manajemen. Kemudian sebutkan situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan. Untuk efisiensi biaya, marketplace based tentu lebih tinggi karena vendornya banyak bersaing sehingga harganya itu lebih bersaing juga. Harga transparan, bisa pilih yang termurah, jadi tinggal pilih aja karena sudah banyak sekali penjual di marketplace. Kalau untuk sell side, efisiensinya cukup ya sedang lah mungkin. Biasanya harganya tetap, jadi tidak berubah-ubah. Negosiasi terbatas kecuali kalau memang ada kontrak khusus seperti membeli dalam jumlah besar atau ya membeli grosir semacamnya. Untuk fleksibilitas, untuk marketplace tentu sangat fleksibel karena banyak sekali pilihan produknya. Kadang satu baju itu sudah banyak sekali lah pilihannya. Kategorinya juga banyak sekali, vendornya juga banyak sekali karena kadang juga dari brand-brand internasional juga masuk di marketplace. Untuk sell side tentu tidak sefleksibel itu dan mungkin kurang fleksibel karena hanya beli dari satu vendor atau toko online tertentu saja. Kalau untuk kontrol manajemen, ya marketplace tentu lebih sulit karena mengatur standar vendor atau konsistensi produk karena jumlahnya yang banyak tadi, sehingga kontrolnya itu sulit karena terlalu banyak pilihan. Kalau sell side lebih tinggi kontrolnya karena vendor bisa disesuaikan dengan SOP dan cocok untuk hubungan jangka panjang. Karena itu biasanya sell side digunakan untuk mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah besar sehingga mereka bisa mendapat harga termurah dan lebih konsisten. Untuk situasi bisnis yang cocok yang untuk marketplace based lebih cocok untuk institusi pendidikan atau kantor pemerintahan yang butuh pembelian rutin dan beragam seperti alat tulis kantor, bahan kebersihan, dan alat listrik. Karena di sini tidak ada suatu standar atau kualitas tertentu yang akan berpengaruh signifikan pada efektivitas operasional di dalam sekolah atau pendidikan itu tadi atau pemerintahan. Jadi kita bisa lebih fleksibel milih produk yang mana. Untuk MKM atau startup juga bisa digunakan karena mungkin lebih cepat dan hemat tanpa repot negosiasi dengan vendor dan lain-lain. Untuk sell side biasanya tentu ini sangat cocok untuk perusahaan besar atau BUMN yang sudah memiliki standar atau SOP-nya sendiri. Jadi kualitas itu juga sangat berpengaruh untuk penggunaan di dalam perusahaan. Dan juga untuk perusahaan besar tentu akan membeli dalam jumlah besar sehingga biasanya akan mendapatkan harga yang lebih terjangkau mungkin ya. Karena hubungan jangka panjangnya itu juga penting untuk perusahaan besar.
misalnya untuk pengadaan perangkat IT, obat-obatan, atau bahan produksi. Karena juga yang set ini cocok untuk situasi yang menuntut kontrol tinggi terhadap spesifikasi, kualitas, dan proses approval. Contoh, seperti bank besar pesan alat IT langsung dari web procurement resmi vendor seperti Lenovo, Cisco, atau Astra Auto Parts. Jadi mungkin lebih terpercaya karena mungkin pembeliannya dalam jumlah besar, dan tentu saja budget mereka untuk membeli juga besar. Jadi sekalian beli yang terpercaya aja gitu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi UTS dari saya untuk matkul e-bisnis. Segala kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.